Pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Diaspora Indonesia dan Penguatan Pembelajaran Bahasa Indonesia di Australia. Sebelum menyampaikan makalah ini, saya ingin memperkenalkan penulis makalah. Yang pertama adalah Darius Riana, yaitu saya sendiri. Yang kedua adalah Muhammad Isnaini dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tulisan ini dilatar belakangi oleh adanya peran penting pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau biasa kita kenal dengan BIPA sebagai sarana soft diplomasi, sehingga bisa memberikan atau menyebarluaskan nilai-nilai keindonesiaan, karakter bangsa kepada masyarakat dunia, sehingga tercipta saling pengertian dan akhirnya terjalin kerjasama antar negara. Kita ketahui bahwa hubungan diplomatik antar negara bisa saja merenggang akibat persoalan geopolitik yang ada di dalamnya. Peningkatan pembelajaran bahasa Indonesia ini sudah berlangsung cukup lama. Di dunia ada sekitar 481 lembaga BIPA yang tiap tahun memiliki peningkatan minat dari pembelajar bahasa Indonesia itu sendiri. Namun hal ini tidak berlaku bagi pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di Australia. Pada beberapa dekade terakhir telah terjadi krisis pembelajaran bahasa Indonesia di Australia. Hal ini ditandai dengan adanya penurunan minat pembelajar bahasa Indonesia yang berada pada tingkat menengah, biasanya kelas 12, dan terjadinya penurunan atau penutupan program bahasa baik di tingkat universitas maupun sekolah. Dalam hal ini, Diaspora Indonesia di Australia ikut menguatkan pembelajaran bahasa Indonesia melalui beberapa program kegiatan yang dilakukan. Adapun masalah penelitian, yang pertama, bagaimana eksistensi program bahasa Indonesia dan krisis pembelajaran bahasa Indonesia di Australia. Yang kedua, bagaimana keterlibatan diaspora Indonesia dalam menguatkan pembelajaran bahasa Indonesia di Australia. Tujuan penelitian yaitu mengungkapkan eksistensi program bahasa Indonesia dan terjadinya krisis pembelajaran bahasa Indonesia di Australia dan mengungkap keterlibatan diaspora dalam penguatan pembelajaran bahasa Indonesia di sana. Kerangka teori yang digunakan dalam tulisan ini yang pertama adalah BIPA yang berkaitan dengan BIPA sebagai penguat daya saing bangsa ketika bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa perhubungan internasional, baik digunakan sebagai ekspresi apresiasi seni dan sastra, budaya, perdagangan, forum ilmiah, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembelajaran BIPA ini juga tidak hanya dilakukan secara formal di lembaga BIPA, tetapi juga non-formal ketika berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Jadi pembelajaran BIPA ini dipengaruhi oleh dua faktor atau tiga faktor, yaitu faktor psikologi, situasi sosial, dan variabel psikologi yang lain, misalnya bahasa pertama, motivasi, dan perilaku. Jadi diaspora Indonesia ini menguatkan pembelajaran dengan mendukung terjadinya situasi bahasa natural dengan penutur jati bahasa Indonesia. Jadi karakteristik diaspora disampaikan oleh William Shafram, salah satunya yaitu turut mendukung kemajuan perkembangan bahasa bangsa Indonesia. Dalam bidang pendidikan, diaspora turut mendukung pembelajaran bahasa Indonesia melalui kegiatan yang dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pembelajaran bahasa kedua, yaitu untuk menggali kegiatan diaspora yang mendukung pembelajaran bahasa Indonesia. Data dikumpulkan melalui dokumen dan observasi. Sumber data utama yaitu kegiatan diaspora Indonesia di Victoria, Australia pada tahun 2017 yang didukung oleh beberapa sumber yang lain. Yang pertama buku dan yang kedua referensi lain terkait dengan pembelajaran BIPA dan kegiatan diaspora Indonesia di Australia. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu klasifikasi data kegiatan diaspora yang mendukung pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian menganalisis data sesuai dengan topik penelitian, dan yang terakhir menyimpulkan hasil analisis. Dari hasil yang diperoleh, eksistensi pembelajaran BIPA di Australia sudah berlangsung cukup lama. Hal ini didukung oleh beberapa faktor pendukung, baik itu peran pemerintah, asosiasi pengajar bahasa Indonesia, dan perkumpulan diaspora yang ada di Australia.
Jadi bahasa Indonesia ini termasuk ke dalam 4 bahasa yang dipelajari di sekolah tingkat kelas 12 di Australia. Salah satu sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia yaitu Sacred Heart Girls College yang telah memberikan pengajaran bahasa Indonesia selama 20 tahun di sana. Adapun krisis pembelajaran bahasa Indonesia di Australia ditandai dengan 2 hal. Yang pertama adalah penutupan program bahasa Indonesia. Jadi di tingkat di universitas sejak tahun 2004 program bahasa Indonesia sudah beberapa yang tutup sebanyak 6 universitas. Kemudian di tingkat sekolah terjadinya penurunan minat pembelajar BIPA yang cukup drastis. Di tingkat 12 contohnya ketika bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa pilihan yang bukan lagi bahasa yang diwajibkan berdasarkan kebijakan dari sekolah yang bersangkutan. Kemudian diaspora Indonesia melakukan berbagai kegiatan untuk turut menguatkan pembelajaran bahasa Indonesia ini yang dilakukan melalui beberapa hal. Yang pertama, melaksanakan kegiatan Immersion Day misalnya, baik bagi pembelajar maupun bagi pengajarnya. Yang kedua, memfasilitasi pemahaman budaya Indonesia melalui pagelaran batik dan pelaksanaan festival makanan Indonesia. Dan yang ketiga, memfasilitasi Indonesian Language Teacher Assistant atau dosen tamu di beberapa program bahasa Indonesia. Salah satu kegiatan yaitu kegiatan imersi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa yaitu menyimak, membaca, menulis, dan berbicara serta memperkenalkan budaya Indonesia melalui kegiatan yang menarik ya, melalui permainan, melalui tari-tarian dan lain sebagainya. Jadi saya ikut terlibat dalam 2 kegiatan imersi baik bagi pembelajar di Hunting Tower School dan yang dilaksanakan oleh Victorian Indonesian Language Teachers Association yang berlangsung pada tahun 2017. Kemudian kegiatan fasilitasi pemahaman budaya dilakukan melalui pagelaran batik dan The Indonesian Food and Trade Festival. Misalnya, kedua kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mempromosikan budaya Indonesia, kekayaan budaya Indonesia kepada para pembelajar sehingga lebih banyak menarik minat pembelajar BIPA. Kemudian yang terakhir yaitu fasilitasi language assistant atau dosen tamu pada program bahasa Indonesia. Di sini bertujuan untuk memberikan bantuan atau membantu guru bahasa Indonesia pada kegiatan pembelajaran maupun sebagai promosi kegiatan budaya sehingga lebih menarik minat mereka. Jadi di Victoria misalnya ada language assistant di beberapa sekolah, ini misalnya Hunting Tower School, Sacred Heart Girls College, dan Morin College. Dan beberapa ada juga yang saya juga terlibat di dalamnya yang pernah menjadi dosen tamu di kelas bahasa Indonesia di Asia Institute Indonesian Studies Program di Universitas Melbourne pada tahun 2017. Jadi yang dapat disimpulkan dari tulisan ini bahwa krisis pembelajaran bahasa Indonesia ini ditandai oleh makin menurunnya minat pembelajar bahasa Indonesia dan ada beberapa program bahasa Indonesia sudah tutup. Jadi diaspora ikut berkontribusi dalam mendukung eksistensi melalui berbagai kegiatan yaitu program imersi, melalui pemahaman promosi budaya, dan fasilitasi language assistant atau dosen tamu di program bahasa. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan diaspora ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya meningkatkan keterampilan berbahasa Indonesia pembelajar, tetapi juga turut mempromosikan kekayaan budaya sehingga lebih banyak menarik minat pembelajar bahasa Indonesia. Sehingga krisis pembelajaran bahasa Indonesia di Australia bisa diatasi dengan lebih baik. Jadi penginternasionalan bahasa Indonesia di seluruh dunia bisa dapat tercapai. Terima kasih.